memberikan wawasan kepada mereka untuk membaca peluang pasar. Salah satu tujuannya kan adalah untuk mendongkrak perekonomian dari masyarakat itu di dalam BUMDesma itu sendiri. BUMDesa perlu dipaham itu di dalam penyusunan laporan keuangannya. Sangat mudah dengan sangat simpel untuk untuk membuat laporan keuangan dengan aplikasi Polsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Insight, ketemu lagi di Insight Talk kali ini bersama saya Dina Prihatini Wardoyo. Sahabat Insight, kali ini tema kita di hari ini yaitu adalah aplikasi baru sistem pelaporan untuk BUMDesma, ya Pak ya. Siap. Sudah bersama saya dua narasumber sekaligus. Saya kenalkan Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Ade Sukri. Kemudian narasumber saya yang kedua, Koordinator Pengawas Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Daridin. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak, sesuai dengan tema yang tadi sudah saya jelaskan kepada sahabat Insight, mungkin bisa dijelaskan dulu terkait dengan aplikasi baru sistem pelaporan untuk BUMDes. Tapi sebelumnya mungkin sahabat Insight ingin mengetahui bagaimana perbedaan BUMDes dan BUMDesma ini, Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi mungkin perlu kita jelaskan lagi bahwa memang di dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 itu memang hanya disebutkan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Ya. Nah, muncul yang namanya Badan Usaha Milik Desa Bersama itu malah di bab kerjasama antar desa. Nah, di bab kerjasama antar desa bahwa desa-desa dalam artian 2 desa atau lebih bisa melakukan kerjasama dan mendirikan badan usaha. Oke. Nah, tapi waktu itu belum disebut BUMDesma. Baru muncul istilah BUMDesma ini setelah keluarnya yang namanya Peraturan Menteri Desa nomor 5 tahun 2016. Ya. Nah, itu muncullah di situ yang namanya BUMDesma. Itu terkait dengan pembentukan kawasan perdesaan. Nah, kawasan perdesaan ini dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kesamaan produk, ada dalam rangka untuk lebih mengeksplor sumber daya alam atau sumber daya pertanian, sumber daya perkebunan yang ada di desa itu, sehingga bisa diproduk secara massal dan lebih banyak dan bisa dipasarkan dengan jumlah yang lebih banyak. Dengan demikian kan berarti nilai tawar bargaining position para petani atau masyarakat yang ada di desa itu akan lebih tinggi atau akan lebih naik lagi dengan ada produk secara massal, diproduksi secara massal. Nah, dari situ muncullah yang namanya BUMDesma. Ini adalah salah satu wadah untuk memasarkan produk-produk itu. Ya, walaupun sampai sekarang belum semua BUMDesma menjalankan fungsinya, yaitu memasarkan produk-produk itu, sehingga masih banyak para warga masyarakat atau para petani yang menjual produk-produknya melalui tengkulak atau dalam artian pihak ketiga. Dan kalau dengan tengkulak, otomatis nilai tawar mereka atau bargaining position mereka itu lemah atau rendah. Nah, itu perbedaannya. Dan kalau dilihat dari lokus atau wilayah, itu BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa itu berada di satu desa. Ya. Kemudian kalau yang namanya BUMDesma adalah didirikan oleh 2 desa atau lebih. Jadi kalau satu desa ya tidak mungkin dia bisa mendirikan yang namanya Badan Usaha Milik Desa Bersama. Nah, memang untuk pendirian BUMDesma ini bisa dilakukan melalui
penggabungan dari Iya. BUMDes-BUMDes yang ada, bisa juga pembentukan baru dengan membiarkan atau tetap membiarkan eksistensi atau keberadaan dari BUMDes-BUMDes yang Yang sudah ada. sebelumnya ya. Nah, ya itu bisa digabung, Ya. bisa juga membentuk baru. Oke. Jadi antara BUMDes dan BUMDesma ini sebenarnya ya boleh dikatakan kakak adik lah, Ya. kakak adik. Jadi ya itu untuk informasi singkat terkait perbedaan antara BUMDes dan BUMDesma. Oke. Karena sekarang ini BUMDesma ya Pak ya, kemudian salah satu tujuannya kan adalah untuk mendongkrak perekonomian dari masyarakat itu di dalam BUMDesma itu sendiri. Kemudian perkembangan yang seperti tadi disebutkan oleh Pak Ade itu gimana untuk membuat produk-produk mereka kemudian menjadi dikenal dan ini oleh produsen itu gimana Pak? Menggunakan apa itu? Ya, kita sudah seringkali untuk mengundang para direktur atau para pengurus BUMDesma itu untuk mengikuti rapat-rapat, baik itu rapat koordinasi atau seperti BIMTEK, itu dalam artian untuk memberikan wawasan kepada mereka untuk membaca peluang pasar. Nah, salah satu yang kita undang sebagai narasumber ya seperti Pinsar itu untuk yang di pemasaran pakan ternak. Nah, jadi kan mereka sangat membutuhkan yang namanya pakan ternak, terutama dari jagung, nah, walaupun itu diolah lagi. Nah, itu juga sudah pernah kita undang. Kemudian dari Bukalapak kita juga pernah undang untuk mereka memasarkan secara online. Jadi tidak memasarkan di toko-toko atau dipajang di toko saja, tetapi juga online dalam artian kita untuk membuka batas-batas wilayah. Jadi kan kalau yang sudah secara online otomatis akan lebih terbuka pasar, tidak hanya di lokal desa itu sendiri atau di kecamatan itu sendiri, tapi bisa meluas dan sampai ke luar dari Kalbar. Itu yang kita harapkan. Di samping Bukalapak kita juga pernah undang Tokopedia. Tokopedia yang Tokopedia. Kemudian yang terakhir juga kita sudah undang dan sudah dilakukan kerjasama adalah Shopee Food. Itu baru di wilayah Kuburaya untuk Shopee Food. Nah, itu dalam artian untuk mereka memasarkan produk-produknya sehingga ya terutama di food atau makanan itu kan di kuliner lah kalau banyak di kita ini itu bisa menjangkau wilayah yang lebih luas. Jadi kan dalam artian mereka tidak memerlukan lagi toko untuk memajang barang-barangnya, kan perlu juga yang dana yang cukup besar kalau untuk bikin warung atau bikin toko secara pribadi ya Pak ya. Untuk memasarkan produk. Baik, mungkin saya ke Pak Nuridin. Gimana Pak aplikasi yang artinya bahwa keunggulan yang tadi kita sebutkan itu bahwa sistem pelaporan untuk BUMDesma ini yang dikeluarkan oleh BPKB itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Jadi gini, jadi kami itu BPKB untuk membantu teman-teman BUMDesa sama BUMDesma ya, terkait dengan tata kelola dan akuntabilitas terkait pengelolaan keuangannya, kami membantu aplikasi yang namanya Forsa. Forsa sebenarnya singkatan Bu, transformasi teknologi dusun laporan keuangan BUMDesa. Makanya singkat Forsa BUMDesa BUMDesma. Jadi itu diawali dengan kami merasa ingin membantu bahwa BUMDesa perlu dibantu di dalam penyusunan laporan keuangannya. Artinya gini, itu hanya tools untuk mempermudah teman-teman pengurus BUMDesa maupun BUMDesma di dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Nah, kalau dengan adanya Forsa tadi, kalau ngerti sedikit aja, kita bisa karena istilahnya kita bisa udah ada toolnya, udah ada sudah tinggal artinya semua udah disiapkan ya Pak ya. Sudah siap input
keluar laporan keuangan, keluar Gitu. keuangan ya, keluar keuangan sehingga saya dorong juga ke tempat teman-teman ya mungkin seluruh Indonesia ya teman-teman teman BUMDes dan BUMDesma ya monggo silahkan memakai Porsa yang BPKP untuk dalam rangka tadi mempercepat pembuatan laporan keuangan gitu. Jadi saya sedang melihat kasihan bagaimana ketika apa namanya apalagi ada pemeringkatan kan. Saya tadi ngobrol dengan teman-teman ketika pemeringkatan salah satu indikator yang dinilai adalah laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan sangat penting. Kenapa? Saya bilang tadi ke teman-teman, laporan keuangan itu yang ada harus dicatat. Nah, kemudian yang dicatat harus ada gitu. Itu sudah dilakukan belum? Nah, itu harus disajikan dalam laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawab. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dari para direktur yang mengelola. Gitu, Bu. Dengan Forsa ini sebenarnya membantu masyarakat di BUMDes ini terutama di para pengurus ya, direktur dan sebagainya ya. Artinya untuk pelaporan usaha-usaha yang sudah mereka lakukan kan dengan Forsa ini harusnya lebih mudah ya Pak. Sosialisasinya seperti apa Pak? Sudah dilakukan sejak kapan atau? Sebenarnya kami dari sejak Porsa di launching kan tahun-tahun 2000 sejak adanya BUMDesa itu 2001 ke 21 kalau salah 2021. Kemudian kami sudah mulai merancang, kemudian kami sesuaikan juga dengan kepentingan baru yang 136 sesuai dengan yang baru sehingga Porsa ini insya Allah implementatif terhadap apa namanya yang dihasilkan teman-teman BUMDesa sama BUMDesma. Jadi nanti ke laporan keuangan kan ada neraca, laporan rugi laba, kemudian laporan perubahan modal. Jadi itu Bu. Dan sudah disosialisasikan ke BUMDesma Pak atau? Jadi sudah hampir ini kebetulan yang di provinsi kemarin sudah kami namanya sudah disosialisasikan terkait dengan apa namanya terkait dengan BUMDes Porsa tadi ya kepada teman-teman yang berminat ya. Ini juga termasuk sosialisasi Bu ya. Termasuk sosialisasi bagaimana jadi kadang-kadang teman-teman bayarnya berapa kan itu kan banyak kan gitu makanya bilang kami itu ya aplikasi yang BPKP buat silakan digunakan gitu. Digunakan untuk tadi meningkatkan sebenarnya lebih kepada tugas kami adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan di desa tadi. Dengan BUMDesa meningkat, ekonomi desa meningkat, kan kesejahteraan meningkat. Makanya kami membantu di tata kelolanya Bu, tata kelola dari laporan keuangan tadi. Pelaporan yang jelas juga ya Pak ya. Baik. Ya berarti ini munculnya Porsa ini kan seiring dengan penguatan atau pemberian semacam status hukum bagi BUMDesa dan juga BUMDesma. Itu karena ini juga diakomodir di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law. Susah juga nyebutnya. Omnibus Law. Nah, itu kan diturunkan lagi atau lebih ada petunjuk pelaksanaannya yaitu melalui PP 11 tahun 2021 ya. Mudah diingat karena nomornya sama, nomor undang-undang dengan nomor PP-nya sama, nomor 11 dengan nomor 11. Nah, PP nomor 11 tahun 2021 ini kan judulnya mengatur tentang badan usaha milik desa. Memang tidak ada kata bersama di situ. Bersama di dalam poin-poinnya. Karena selalu kalau di dalam PP itu selalu disebutkan secara bergandengan antara BUMDesa dan atau BUMDesma atau BUMDesa bersama. Nah, itu. Nah, kalau kami kan lebih teknis lagi, diperkuat lagi dengan yang namanya Peraturan Menteri Desa, itu nomor 15 tahun 2021 juga. Nah, itu dalam artian di situ mengakui bahwa modal yang ada di BUMDesa itu merupakan aset atau milik daripada masyarakat desa. Jadi bukan milik
perorangan atau bukan milik individu-individu. Iya. Nah, jadi bukan kalau yang pernyataan modal itu memang dari pemerintah desanya. Iya. Nah, pemerintah desa itu kan bisa berasal dari dana desa, bisa juga berasal dari alokasi dana desa. Jadi antara DD dengan ADD memang perlu dipisahkan juga. Iya. Nah. Ya, Pak Ade, ini tadi yang udah dijelaskan tuh terkait dengan aplikasi tadi. Sebelumnya gimana Pak? BUMDes yang ada di Kalimantan Barat, terutama untuk pelaporannya ya Pak ya? Ya, kalau untuk semenjak munculnya, ya tadi itu Permendes itu kan nomor 15 tahun 2021, itu memang mereka sudah ada aplikasi ya. yang lama. Nah, kemudian muncul lagi aplikasi yang agak lebih disederhanakan atau dikembangkan tapi lebih sederhana, itu dalam bentuk Excel. Jadi lebih mudah bagi kawan-kawan yang pengurus BUMDesma itu untuk mengaplikasikannya atau menerapkannya di dalam pelaporan. Nah, dengan munculnya Porsa ini kan tentu dengan tidak menggunakan Excel, tetapi lebih memudahkan dalam artian untuk input satu POM itu kan nanti keluarnya bisa dalam bentuk neraca, bisa juga dalam bentuk laporan keuangan, lapor rugi. Ya, pokok laporan laba rugi, kemudian ya ada laporan-laporan lain seperti catatan laporan keuangan CALK itu kalau di istilah kalau kita di Pemda ya hampir sama juga di Pemdes untuk keuangan. Nah, yang kita harapkan memang tadi seperti yang disampaikan bahwa Pak Darimi tadi menyampaikan ini hanya tool di dalam artian bagaimanapun tergantung kemana manusia, kebiasaan mereka. Mereka sudah merasa terbiasa. Mana yang merasa lebih enak? Apakah mau pakai yang Excel ataukah mau pakai yang Porsa? Nah, tapi kita dalam artian tentu memberikan pilihan kepada mereka. Oh, ini agak lebih mudah, lebih simple dalam artian tidak 2-3 kali entry, tidak 2-3 kali menginput data. Misalnya hari ini lakunya dari produk-produk yang ada di kita 1 juta atau 100.000 kan cukup di entry 1 kali. Nah, kalau Excel kan kadang-kadang untuk nanti untuk di neracanya beda lagi ya, kan kita mengentry lagi atau kalaupun agak lebih gampang kan di copy paste apa istilahnya. Itu per bulan atau gimana sih Pak laporannya itu? Untuk Porsa ini gimana Pak? Jadi kan Porsa kan, kalau Porsa kalau nginputnya setiap hari, setiap ada transaksi. Nah, nanti kan hasilnya ya bisa bulanan, bisa semesteran. Dan itu bisa dilihat langsung dari Porsa itu? Iya, dari Porsa. Setiap kita nginput hasilnya, kita dapat penjualan sekian, pengeluaran sudah sekian gitu kan. Jadi sampai dari Porsa itu sudah lengkap, sampai pada saat nanti akhir tahun pembuatan laporan keuangan, itu kan ada namanya penyesuaian. Kayak misalnya kita punya gedung nih, BUMDesma punya gedung, kan harus disusutkan. Atau punya mobil kan harus disusutkan. Nah, di situ bisa juga disesuaikan yang namanya zona penyesuaian di situ. Di Porsa sudah disediakan juga. Sudah lengkap. Intinya nginput sekali tadi seperti Pak Arifullah bilang, Bapak nginput sekali sudah jadi laporan keuangan gitu. Gitu. Penerapan di BUMDesma sendiri sudah berapa persen Pak atau baru mulai atau gimana Pak? Ini kita baru pengenalan dan juga kita dalam BIMTEK ini tentu kita memberikan semacam studi kasus yang implementatif lah, yang bisa diimplementasikan sehingga mereka mudah memahami. Jadi tidak hanya mereka mendengar, tapi juga mereka ketika ada masalah mereka sudah tahu praktek untuk mengerjakan studi kasus. Nah, ini kan kenapa laporan keuangan ini perlu? Pengelolaan keuangan ini perlu karena kan ada kewajiban bagi BUMDesma ini untuk menyampaikan laporan keuangan itu di akhir tahun di forum
yang namanya MAD atau musyawarah antar desa. Jadi ada beberapa desa itu menjadi kewajiban bagi mereka. Nah, dari situ kan apabila dilakukan pemeriksaan baik oleh inspektorat kabupaten, inspektorat provinsi ataupun oleh ya kawan-kawan dari BPKP atau dari BPK, jika sudah pada waktu MAD clear and clean, nah otomatis kita anggap pasti aman lah untuk pemeriksaan itu. Ya aman dan lancar jaya. Artinya tidak ada kendala karena kan menggunakan Forsa itu kan sudah dipercaya gitu ya Pak, dan lebih memudahkan. Ya sebenarnya Forsa kan ya, hanya alat ya. Ketika nanti transaksinya misalkan mengandung fraud, berarti kan laporan keuangannya ada fraudnya juga. Ya makanya sebenarnya masih banyak PR lagi yang tadi. Makanya saya katakan bahwa buktinya harus valid, harus sah. Ya, sebelum diinput pastikan bahwa buktinya benar-benar valid dan sah. Artinya apa? Valid benar-benar bisa dipertanggungjawabkan bahwa buktinya ada gitu. Gitu. Berarti di dalam BIMTEK ini juga dijelaskan seperti misalnya kendala-kendala yang nanti akan terjadi di lapangan gitu Pak? Ya, memang terjadi diskusi juga kan. Mereka dalam artian yang mempertanyakan. Ini dengan muncul aplikasi baru, apakah tidak makin merepotkan kami atau bahasa Melayunya makin pening kepala katanya kan untuk menerapkan aplikasi-aplikasi ini. Nah, maka yang dijelaskan oleh Pak Darim tadi yang dari Forsa itu hanya tool. Jadi dalam artian para pembuat aplikasi ini kan selalu berusaha untuk membuat yang simple dan mudah, gampang untuk dilaksanakan. Tapi untuk validitasnya itu bisa diyakini. Bisa diyakini dalam artian yang penting memang kembali kepada orangnya. Yang mengentry atau yang menginputnya itu kan manusia. Bisa jadi salah ketik mungkin 6 terbaca 8. Karena kadang kalau kita tulis tangan untuk sementara itu kan tidak langsung kita input ke situ. Itu bisa jadi kesalahan itu kembali ke situ ya. Nah, jadi dalam artian kalau untuk jika yang menginputnya benar, otomatis keluarnya pun outputnya juga akan benar. Jadi ya walaupun ibaratnya GIGA itu apa? Garbage in, garbage out itu GIGO. Jadi tidaklah akan terjadi jika memang sumber daya yang menginputnya itu betul. Nah itu yang ya kita sih sama-sama berharap karena kawan-kawan di desa kan tidak semuanya orang dari basicnya ya katakanlah kalau mungkin kalau di level SMA dari SMEA zaman dulu itu kan tidak semuanya dari situ. Mungkin saja mereka dari SMA SOS atau dari SMA pasti atau IPA kan mungkin mereka belum terlalu familiar dengan yang namanya laporan keuangan. Kalau di SOS dulu itu kan SMA masih belajar yang namanya tata buku atau hitung dagang. Nah, mungkin mereka masih agak lebih mudah untuk beradaptasi dengan aplikasi-aplikasi yang baru. Nah, tapi pada intinya kita sama-sama berupaya untuk meningkatkan mutu daripada SDM yang ada di BUMDesma itu sehingga kita pun sarankan kepada mereka para direktur dan para pengurus BUMDesma itu jangan hanya berpikir sempit. Kalau bisa cari direktur yang berpikir entrepreneur. Jadi ya wawasan bisnisnya lebih luas dan tidak. Maka kemarin saya sampaikan janganlah yang namanya BUMDesma ini nadah tinggal mengharapkan penyertaan modal. Ya kalau penyertaan modal itu tidak dikembangkan dari pemerintah desa, ya otomatis nanti bayar gaji pengurusnya kan dari penyertaan modal. Itu sebenarnya tidak dibenarkan. Tapi kan kalau pengurus-pengurusnya tidak digaji, ya pada hengkang semua. Nanti
Siapa yang Jadi mengerjakan? kolap Iya. nanti kan Baik. bisa-bisa duit-duitnya dibawa lari atau dibawa kabur walaupun Iya, duitnya iya. tidak seberapa. Mm-mm. Nah, itu yang kita harapkan ke depan, pengelolaan keuangannya, Bisa laporan lebih, keuangannya, iya. dan juga pengelolaan usahanya bisa lebih baik untuk meningkatkan roda ekonomi yang ada di desa, otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa karena mereka bisa memasarkan produk-produk yang ada di desa-desa mereka masing-masing ya Pak ya. Baik, Bapak, kita berada di sesi terakhir. Mungkin dari BPKP bisa menjelaskan goals-nya dari Forsa ini Pak, terutama terhadap BUMDesma yang ada di Kalimantan Barat. Goalnya sih, goalnya kami harapkan sih seluruh BUMDesa dan BUMDesma bisa mengimplementasikan Forsa karena sangat mudah dengan sangat simpel untuk untuk membuat laporan keuangan dengan aplikasi Forsa ini karena sangat sayang kalau misalkan masih manual masih ini padahal aplikasi sudah tersedia ya. Iya, tapi alhamdulillah melalui DMT provinsi sudah mau mencoba mengimplementasikan dengan 93 ya. 93 BUMDesma ya sekarang ya. Kalau saya yang diundang terdaftar 107. 107 ya, yang terdaftar 107 BUMDesma yang ikut. Ya, kalau itu ikut semua sudah bagus, sudah bagus lah. Ya, kalau sudah itu. Kalau kami harapkan sih mungkin kalau BUMDesma itu karena dia metamorfosis dari PNPMA ya ke BUMDesma mungkin secara catatan agak lumayan lah walaupun belum terstruktur. Makanya kami bantu dengan aplikasi Forsa biar terstruktur. Nah, mungkin yang perlu lebih PR lagi mungkin yang BUMDesa. BUMDesa justru mungkin harus lebih intens lagi untuk tapi memanfaatkan Forsa tadi. Karena sayang sekali fasilitas sudah ada tapi tidak dimaksimalkan itu. Mungkin sedikit lagi Pak, yang tadi terkait dengan BUMDesma Forsa itu apakah ada seperti pelatih atau apa sih yang memantau gitu badan usaha yang ada di desa-desa ini Pak? Forsanya maksudnya. Jadi kami kan sistemnya web based Pak ya, Bu ya, web based. Jadi nanti kami dari perwakilan BPKP masing-masing sudah dilatih untuk mengoperasikan BUMDesma Forsanya ke pusat. Nanti teman-teman yang sini yang melatih di sini, Jadi bahasa Jawanya ketuk tular lah, gitu. Jadi itu nanti dari sini kami benar-benar dari step by step. Tadi step by step bagaimana dari mulai logisnya bagaimana sampai pada tadi contoh soalnya Bu, sampai pada menghasilkan laporan keuangan. Oke, Pak Ade ada yang mau disampaikan mungkin terakhir Pak terkait dengan BUMDesma dan aplikasi ini. Kemudian dari pemerintah pusat juga sudah melakukan semacam mendorong untuk peningkatan status daripada BUMDesma. Yang sebelumnya itu yang saya sampaikan tadi adalah kita sebagai rujukan yang paling tinggi untuk BUMDesma ini adalah di Undang-Undang 6 2014. Nah, di Undang-Undang 6 2014 itu kan di situ hanya menyebutkan badan usaha milik desa bersama. Nah, pemerintah mendorong untuk meningkatkan status daripada BUMDes dan juga BUMDesma ini, BUMDesa dan BUMDesma ini melalui Undang-Undang Cipta Kerja itu di pasal 117 itu memberikan status mereka sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Nah, ya salah satu keuntungan ya kalau kalau kita secara individu memantaunya dengan ada status hukum, berbadan hukum, boleh melakukan pinjaman. Ya tentu dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan lembaga lembaga keuangan lah, baik bank maupun lembaga keuangan non bank. Nah, jadi manfaatkan status mereka yang sudah berbadan hukum itu kan yang sudah berbadan hukum memang belum terlalu banyak sih di kita tuh baru berapa kemarin dari 107 itu itu berapa kalau saya tidak salah ingat sekitar 43 41 atau 43 gitu lah. Nah 43 yang sudah berbadan hukum. Kan melalui
pendaftaran ke Kemenkumham. Ya, Nah, ya. nah, jadi manfaatkanlah status yang sudah diperkuat ini dengan memberikan status hukum yang lebih jelas. Nah, dan dikaitkan juga dengan Posda, dengan ada peluang untuk meminjam, otomatis ada peluang untuk lebih mengembangkan usaha. Nah, dalam mengembangkan usaha, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah didukung dengan laporan keuangan yang baik, sehingga BUMDesma bisa tetap bertahan dan bisa akan lebih maju untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan rakyat di desanya masing-masing. Baik, oke. Terima kasih sebelumnya Pak Daridin, Pak Ade. Kita ketemu di lain waktu. Demikian sahabat Insight, Insight Talk kali ini. Terima kasih. Kita bertemu kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Masih